Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Nah baik, saat ini saya sedang berada di Karawaci, Tangerang, sahabat PU, dan alhamdulillah ini proyek baru kami lagi, ya. Dan ini proyek renovasi, sahabat PU. Nanti rumah yang ada di depan ini tadinya adalah satu lantai, seperti yang terlihat ini, ya. Nah, nanti kami akan merenovasinya hingga jadi 2 lantai. Maka judul proyeknya adalah rumah 1 lantai dijadikan rumah 2 lantai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, saya akan menginformasikan kepada sahabat PU bagi yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, ya. Sahabat PU bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari. Baik sahabat PU, selamat menyaksikan. Oke, bentuk dari rumah ini dulunya adalah seperti ini, ya. Ini arsitektural klasik, masih banyak memakai jenis atap pelana, limas, gitu ya. Kemudian gentengnya ini masih terbuat dari genteng beton. Kemudian dia banyak bermain profil. Kemudian kusen pintu jendela, rangka atap, ya itu masih menggunakan kayu, ya. Itu menandakan bahwa ini adalah rumah atau kawasan perumahan yang cukup lama dan sudah layak untuk direnovasi. Ya mungkin karena itu ya pemilik meminta saya untuk merenovasi rumah ini, sahabat PU. Bentuk gerbangnya seperti ini. Dan nanti juga akan kita rombak ya untuk area depannya ini, dari pagernya, gerbangnya, sampai ke carportnya, sahabat tuh. Ini adalah carport existing dari rumah ini. Dulunya hanya muat 1 mobil, ya. Nanti setelah kita renovasi, kita akan tambah volumenya hingga muat untuk parkir 2 mobil, sahabat tuh. Mohon maaf, nanti pada saat saya masuk mungkin suaranya rada sedikit berisik, sahabat PU, karena sedang ada pembongkaran dinding ya, untuk kita melakukan suntikan struktur kolom. Nah, ini area carport depan dan juga teras depan. Kesemuanya masih dilapis dengan keramik seperti ini dan tanpa ada vegetasi ya. Jadi untuk tamannya hanya berada di luar gerbang. Hanya ada di luar gerbang seperti ini, ya. Kemudian ini tadi juga saya barusan membongkar plafon, sahabat PU. Plafon existing itu masih pakai triplek ya. Ini bongkaran plafonnya, ya. Ini plafon existing pakai triplek dan beberapa ada yang sudah dimakan rayap, sahabat PU, seperti pada umumnya. Nah, ini plafon existing dicat putih dan ini adalah triplek dengan ketebalan 4 mm, sahabat PU. Tuh, ini kita bongkar lagi, nanti kita akan ganti dengan gypsum 9 mm ya. Kemudian ini list plafonnya. List plafonnya juga dia pakai kayu profil seperti ini ya. Ini untuk list plafonnya juga kita sudah bongkar. Nah, kemudian untuk pintu-pintu existing ini juga sudah kita lepasin semuanya ya. Ini modelnya juga model klasik, sahabat PU. Kemudian saya juga sudah order kayu-kayu kaso ya, tentu untuk backcasting, kemudian untuk tangga, untuk buat tiang-tiang stagger gitu, kita pakainya kayu-kayu kaso ini. Ini berukuran 46 ya, 4 cm kali 6 cm. Dijual 1 ikat gitu ya, atau per ikat. 1 ikatnya isinya itu 6 batang. Panjangnya 4 meter, sahabat PU. Nah, kemudian di sini juga terdapat bongkaran kayu kusen existing yang sudah termakan rayap, sahabat PU.
Ini ya, kayu tuh begini, kalau lembab sedikit pasti sudah termakan rayap, apalagi yang bersentuhan dengan tanah langsung ya, seperti terlihat di depan ini. Nah, ini sudah rayapan semuanya ya. Nanti yang baru itu kita akan ganti dengan kusen aluminium yang tentu lebih tahan terhadap rayap. Oke, ini jendela-jendela existingnya sahabat PU. Kusennya masih pakai kayu, kemudian ada tralisnya dari besi, kemudian dimotif profil-profil gitu. Dan sekarang kita masuk, sedang pekerjaan pembongkaran ya. Jadi mohon maaf rada sedikit berisik sahabat PU. Lantai existingnya itu pakai keramik 30x30. Kemudian ini untuk tripleknya yang 9 mm. Untuk begesting juga sudah kita orderin ya, ini 9 mm-an semua. Kemudian kayu-kayu kaset tadi juga sudah kita manfaatkan untuk pembuatan tangga sahabat PU. Kemudian untuk pembuatan skat ya, untuk pembuatan skat itu supaya tidak debu-debu atau puing-puing tidak menuju ke lokasi yang ada di belakang dari rumah ini ya. Nah, nanti area ini itu kamar ini akan kita bongkar kemudian nanti akan jadi tangga akses dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Nah, sebelumnya saya sudah menentukan beberapa titik pondasi footplat yang ada di proyek ini. Di antaranya satu di sini, kemudian di depan itu yang sedang dibobok ya, kemudian nanti kita akan suntik kolom di dalamnya. Di bawahnya tentu ada pondasi footplat dan juga di depan itu juga akan kita tanami pondasi footplat dan juga kolomnya ya. Nanti kolomnya kita masukkan hingga rata dengan dinding. Mas, dilanjut aja nggak apa-apa? Ya. Lanjut aja. Oke. Kita bobok supaya kolom suntikannya nanti rata dengan dinding sahabat PU, karena masih memungkinkan ya. Untuk dinding existing dari rumah ini memakai pasangan bata merah. Ini ya, ini bata existingnya sahabat PU. Jadi proyek ini tidak menggunakan bata ringan dulunya, tapi sudah menggunakan bata merah. Seperti yang kita lihat di depan ini. Dan antara rumah ini dengan sebelah juga double. Ya. Jadi walaupun kita bobok di sini, sebelah tetap masih memiliki dinding. Nah, ini sekat sementara. Ini kita buat sekat sementara untuk pelindung atau untuk pagar proyek kita. Kemudian ini kamar existing sahabat PU. Nah, ini plafon existingnya dulunya adalah seperti ini ya. Ini adalah plafon triplek. Kemudian rangkanya kaso. Kemudian listnya juga kayu, ini ya listnya. Nanti akan kita bongkar dan kita ganti dengan gypsum. Nah, ini untuk lantainya 30x30. Nanti kita ganti dengan homogeneous style 60x60. Oke, dan ini rangkanya, rangka plafon existing sudah kita bongkar ya sahabat PU ya. Ini juga dari kayu KASO 46 ya. Dan beberapa sudah ada yang usang dan sudah termakan rayap sahabat PU. Makanya pada saat saya survei di rumah ini, itu kondisi plafonnya cukup memprihatinkan, jadi hampir runtuh gitu ya. Maka dari itu sekalian direnovasi, kita akan ganti dengan rangka plafon holo galvanum dan ditutup dengan plafon gypsum. Nantinya seperti itu. Terlihat juga beberapa instalasi listrik existing. Nanti kita akan rapikan semuanya. Dan terlihat juga gunungan ya. Kemudian kuda-kudanya, rumah existingnya juga pakai kuda-kuda kayu sahabat PU. Oke, berhubung di dalam suasananya masih belum kondusif, jadi banyak pekerjaan bongkaran ya. Saya pikir itu dulu sebagai opening dari proyek yang berada di Karawaci Tangerang ini sahabat PU. Kita patut berterima kasih kepada owner karena sudah mengizinkan saya untuk mendokumentasikan segala hal terkait progres dari proyek ini yang dapat saya share atau kita bagikan ke sahabat PU semua ya. Saya ucapkan terima kasih buat owner dari proyek ini yang juga sudah mempercayakan proyeknya kepada saya, PU dan tim. Doakan sahabat PU, doakan semoga lancar ya. Sahabat PU semua dapat ilmu dari proses pembangunan atau renovasi rumah satu lantai jadi 2 lantai di lokasi ini. Dan owner juga kita doakan semoga puas dengan hasil kerja kami.
Dan doakan juga saya dan tim sehat selalu dan diberi kelancaran untuk menyelesaikan proyek ini. Baik, itu dulu ya sahabat tuh ya. Kita ketemu pada kesempatan berikutnya.